Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari mata kuliah Perangkat Lunak Teknik Sipil. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perangkat Lunak Teknik Sipil, yaitu pemodelan struktur gedung sekolah 2 lantai menggunakan software Tekla Structure. Sebelum kita mulai presentasi kami, alangkah baiknya kita bakal perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Risdayanti, dengan NIM 07231085. Ada teman saya yaitu Ade Nurista Beruginting dengan NIM 07231005. Dio Imananda Putra dengan NIM 07231059. Alia Indriani Idris dengan NIM 07231011. Dan Agatha Nabila dengan NIM 07231007. Materi yang kita bawakan terdapat beberapa outline, yaitu ada pendahuluan, tujuan, metode, kelebihan dan kekurangan, data pendukung, langkah-langkah pemodelan, hasil pemodelan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Tekla Struktur adalah perangkat lunak berbasis Building Information Modeling atau BIM yang digunakan dalam teknik sipil untuk membuat model struktur bangunan secara 3 dimensi dengan detail yang akurat. Aplikasi ini dapat digunakan untuk memodelkan elemen struktur seperti fondasi, kolom, balok, pelat, dan rangka baja serta menghasilkan gambar kerja, detail penulangan, dan kebutuhan material secara otomatis dengan Tekla Struktur. Proses perencanaan dan pelaksanaan konstruksi menjadi lebih efisien, akurat, dan terkoordinasi. Oke, selanjutnya ada tujuan pemodelan. Yang pertama, memodelkan struktur bangunan secara 3D agar desain dapat divisualisasikan dengan lebih jelas dan akurat. Kemudian yang kedua, menghasilkan gambar kerja dan detail struktur secara otomatis untuk mendukung proses konstruksi. Kemudian yang ketiga, menghitung kebutuhan material secara perencanaan biaya dan pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih efisien. Kemudian yang keempat, meningkatkan koordinasi proyek dengan mendeteksi potensi benturan antar elemen konstruksi sebelum pekerjaan di lapangan dilakukan. Dan yang terakhir, memahami penerapan software BIM dalam perencanaan struktur. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Tekla. Yang pertama, pemodelan BIM yang detail dan Yang pertama, kelebihan dari Tekla yaitu pemodelan BIM yang detail dan terintegrasi. Tekla Struktur mampu membuat model 3D secara rinci hingga sambungan, baut, las, dan komponen lainnya, serta mengintegrasikan seluruh informasi proyek dalam satu model BIM sehingga meningkatkan akurasi perencanaan dan koordinasi antar disiplin. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi desain dan konstruksi. Software ini dapat menghasilkan gambar kerja, shock drawing, bill of quantity, serta mendeteksi benturan atau clash detection secara otomatis, sehingga mengurangi kesalahan dan mempercepat proses perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi. Kemudian kekurangannya yaitu kemampuan analisis struktur terbatas yang dimana Tekla Struktur ini lebih difokuskan pada pemodelan dan detailing struktur, sehingga untuk analisis yang kompleks seperti analisis gempa, respons spektrum, crossover, dan Moliner masih memerlukan software tambahan seperti SAP 2000, ETABS, atau Midasian. Kemudian yang kedua, memerlukan sumber daya dan biaya yang besar. Pengoperasian Tekla Struktur ini membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi, biaya lisensi yang relatif mahal, serta pengguna yang memiliki pemahaman dan keterampilan khusus untuk bisa memanfaatkan fiturnya secara optimal. Oke, selanjutnya di sini ada data perencanaannya, di mana kita memakai gedung sekolah dengan 2 lantai. Dimensi bangunan ini sendiri 18 meter dikali 12 meter. Lalu untuk tinggi lantai satunya sekitar 4 meter. Untuk tinggi lantai 2-nya ada 3,8 meter. Untuk atap kita memakai dak beton. Lalu untuk sistem strukturnya beton bertulang. Fondasinya memakai fondasi kelapa. Lalu material yang kami gunakan ada beton bertulang, tulangan baja ulir, mutu beton K300, baja tulangan FY 420 MPa. Lalu di sini ada langkah-langkah permodelan cara menggunakan software Tekla.
Yang pertama, pilih menu New untuk membuat proyek baru. Lalu selanjutnya, masukkan nama proyek dan tentukan lokasi penyimpanan. Kemudian, klik Create. Lalu selanjutnya, klik 2 kali pada garis grid untuk mengatur atau mengubah grid yang telah dibuat. Lalu pilih menu Concrete, kemudian pilih Footing untuk membuat model fondasi. Oke, setelah memilih submenu footing akan muncul jendela pengaturan yang berisi dimensi, material, dan parameter lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemodelan. Terus berikutnya sama juga seperti sebelumnya, ada submenu concrete column untuk membuat kolom beton. Next. Nah, berikutnya juga sama seperti fondasi akan muncul window yang dimana window tersebut untuk mengatur dimensi kolom, mutu material, elevasi, dan parameter yang lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan pemodelan struktur. Nah, berikutnya itu ada submenu concrete beam yang dimana ini fungsinya untuk membuat balok maupun sloof. Next. Nah, berikutnya juga ada menu concrete slab yang dimana untuk membuat plat beton. Berikutnya ada plugin atau fitur bawaan dari Tekla yang dimana fitur ini memudahkan untuk membuat desain tangga. Next. Nah, berikutnya untuk mengatur ketinggian, elevasi, maupun kemiringan tangga bisa dilakukan double klik pada model tangga yang telah dibuat. Terus berikutnya masukkan data perencanaan tangga seperti lebar tangga, tinggi anak tangga, lebar pijakan, kemiringan, serta parameter lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan desain yang direncanakan. Terus next tuh ada fitur bar group yang dimana untuk membuat detail tulangan pada struktur yang telah dimodelkan. Next. Nah, setelah memilih bar group akan muncul juga window yang dimana berisi parameter seperti diameter tulangan, mutu baja, bentuk kait, jumlah batang, dan jarak antar tulangan. Next. Ada model strukturnya, kedua itu ada detail tulangannya, ada input pembebanan, dan hasil dari analis. Next. Dan kesimpulannya adalah pemodelan gedung sekolah 2 lantai menggunakan Tekla Structure menunjukkan bahwa penerapan BIM dalam meningkatkan kualitas perencanaan melalui visualisasi 3D yang detail dan terintegrasi. Penggunaan Tekla Structure membantu mengurangi kesalahan desain, meningkatkan akurasi kebutuhan material, serta mendukung koordinasi dan pengembalian keputusan sebelum konstruksi. Meskipun efektif untuk permodelan dan detailing struktur, Tekla Structure masih memerlukan dukungan software analisis lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan BIM tidak hanya bergantung pada perangkat lunak, tetapi juga pada kualitas data dan kompetensi penggunaan dalam mengelola informasi proyek. Jadi, sekian dari kelompok kami. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau kurangnya, kami mohon maaf dan terima kasih.